Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk di bab baru, yaitu bab 3 tentang komunikasi melalui telepon dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Di sini tujuan pembelajarannya yang pertama, memahami konsep menelpon dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, menerapkan konsep menelpon dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, dan melakukan langkah menelpon dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Jadi kalau kemarin di bab 2 kita belajar komunikasi melalui telepon menggunakan bahasa Indonesia, kali ini di bab 3 kita belajar komunikasi melalui telepon menggunakan bahasa Inggris. Nah, di mana berkomunikasi dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya itu juga menjadi hal yang umum dilakukan di lingkungan perkantoran. Salah satunya ketika bertelepon. Bertelepon menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya tentu memerlukan trik khusus agar komunikasi terjalin dengan baik. Selain itu, kegiatan bertelepon dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya juga membawa banyak manfaat, baik bagi pihak perusahaan yang menerima telepon maupun pihak luar yang menelpon. Baik, untuk lebih jelasnya Ibu akan menjelaskan satu persatu. Peta konsep komunikasi melalui telepon dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Di bab ini kita akan membahas 4 poin penting. Yang pertama, pengertian komunikasi telepon dalam bahasa Inggris. Yang kedua, hal-hal yang harus diperhatikan dalam komunikasi telepon menggunakan bahasa Inggris. Yang berikutnya, teknik menerima panggilan telepon masuk dalam bahasa Inggris. Yang terakhir, manfaat bertelepon menggunakan bahasa Inggris. Namun sebelum masuk ke materi, Ibu ada pantun. Pergi belajar ke rumah teman, hendak belajar ilmu biologi. Assalamualaikum saya ucapkan kepada anak-anak di kelas ini. Walaupun salamnya udah di awal, Ibu salamnya 2 kali ya, supaya kalian fokus mendengarkannya. Kita masuk ke poin pertama. A. Pengertian komunikasi telepon dalam bahasa Inggris. Komunikasi telepon dengan menggunakan bahasa Inggris merupakan komunikasi telepon yang baik penelpon maupun penerima teleponnya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa tuturan untuk menyampaikan maksud dan pesan. Komunikasi telepon dalam bahasa Inggris tidak hanya dilakukan dalam sambungan telepon antar negara, tetapi juga dalam negeri. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika bertelepon menggunakan bahasa Inggris, yang pertama, penguasaan bahasa dan tata bahasa. Jadi, di sini harus memperbanyak pembendaraan kata atau vocabulary, akan semakin meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri dalam kegiatan penanganan telepon. Yang kedua, jaga etika berkomunikasi dalam bertelepon. Nah, biasanya petugas penerima telepon adalah duta atau wakil dari perusahaan atau organisasinya. Oleh sebab itu, petugas penerima telepon harus menyadari bahwa pelayanan yang dia berikan akan berdampak bagi perusahaan atau organisasinya. Yang ketiga, gunakan suara terbaik. Dalam melakukan komunikasi melalui telepon, hendaknya selalu menggunakan suara yang ceria dan menyenangkan atau suara tersenyum. Walaupun si penelpon tidak melihat, tetapi si penelpon dapat mendengar tanggapan dari suara yang kalian sampaikan. Penelpon akan merasa disambut atau dihormati dan dihargai jika Anda menjawab teleponnya dengan nada suara yang menyenangkan. Yang keempat, layani keinginan penelpon. Berikan perhatian yang maksimal pada saat melayani penelpon. Hal tersebut bertujuan agar apa yang diinginkan oleh si penelpon dapat segera dipahami. Nah, tadi ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam komunikasi melalui telepon menggunakan bahasa Inggris. Tadi yang sudah Ibu bahas ya, ada 4. Nah, di sini ada penguasaan bahasa atau vocabulary, jaga etika, gunakan suara terbaik, dan layani keinginan penelpon.
Yang poin ketiga yaitu C, teknik menerima panggilan telepon masuk dalam bahasa Inggris. Teknik menerima panggilan telepon masuk dalam bahasa Inggris meliputi yang pertama mengucapkan salam dan sapaan, yang kedua memberikan respon, yang ketiga menanyakan pesan dan nomor kontak penelpon, yang keempat menutup telepon, yang kelima mengalami masalah dalam bertelepon. Jadi di sini langkahnya itu hampir sama dengan telepon dalam bahasa Indonesia, namun yang berbeda hanyalah bahasanya saja. Kalau bahasa Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris menggunakan bahasa Inggris. Yang pertama mengucapkan salam dan sapaan. Nah, di sini contoh sapaan pembuka percakapan telepon dalam bahasa Inggris. Misalnya, good morning, Kalamaya Resto, Kintan speaking, how can I help you? Kalau dalam bahasa Indonesia kan, selamat pagi, restoran Kalamaya, dengan Intan, ada yang saya bantu, begitu kan? Nah, ada juga contoh lain, good afternoon, Hordal Company, Mila speaking, may I help you? Jadi boleh how can I help you atau may I help you? Artinya sama aja, ada yang saya bantu. Kemudian yang kedua memberikan respon. Nah, di sini responnya jika telepon itu ditujukan untuk penerima telepon. Nah, kalimat yang diucapkan biasanya good afternoon. Contoh ya, good afternoon, I am Fatih from PT 3 Saudara. I want to book a hall for a meeting on Saturday 6 December. Can you book me one now? Artinya, selamat siang, saya Fatih dari PT 3 Saudara. Saya ingin memesan aula untuk rapat pada Sabtu 16 Desember mendatang. Dapatkah Anda memesankannya untuk saya? Atau bisa juga, good morning, I would like to book a table in your restaurant for tonight please. Selamat pagi, saya ingin memesan meja di restoran Anda malam ini. Nah, kalau misalnya teleponnya ditujukan untuk atasan, ada beberapa contoh respon. Misalnya, good morning, I am Chandra Kristanto from PT Indah Perkasa. Can I speak to Mr. Gandhi? Artinya, selamat pagi, saya Chandra Kristanto dari PT Indah Perkasa. Bisa bicara dengan Pak Gandhi? Nah, itu tadi contoh untuk telepon buat atasan, responnya. Kemudian ada juga respon meminta waktu untuk konfirmasi. Nah, di sini setelah mendengar jawaban dari pihak penelpon, penerima telepon harus sigap dalam memberikan respon, yakni dengan meminta pihak penelpon untuk menunggu sebentar. Sementara penerima telepon menyambungkan telepon kepada atasan untuk mengkonfirmasi. Nah, biasanya si penerima telepon ketika mengatakan untuk menunggu sebentar, itu kata-katanya atau responnya adalah seperti ini. Contoh, will you hold the line for a moment? Artinya, maaf, dapatkah Anda menunggu sebentar? Atau just a minute, sir, atau just a minute, madam, I will put you through. Tunggu sebentar, Pak atau Bu, saya akan menyambungkan telepon. Atau, do you mind holding the line? Artinya, maaf, dapatkah Anda menunggu sebentar? Atau, hold a moment please. Artinya, tolong tunggu sebentar. Kemudian ada juga respon untuk menyambungkan telepon kepada atasan. Jadi misalnya ada telepon nih, nah terus mau disambungin ke atasan. Nah, sebagai penerima telepon, kita harus mengucapkan respon seperti ini. Contoh, good morning Mr. Gandhi, you have an incoming call from Mr. Chandra Kristanto from PT Indah Perkasa. Will you receive it? Artinya, selamat pagi Pak Gandhi, Anda mendapatkan panggilan telepon dari Pak Chandra Kristanto dari PT Indah Perkasa. Apakah Anda ingin menjawab panggilan ini? Kemudian ada juga memberikan jawaban kepada penelpon. Jadi apabila nih atasannya tidak ada di tempat, kemudian si penerima telepon harus bisa memberikan respon kepada si penelpon bahwa atasannya itu tidak ada di tempat atau sedang sibuk, jadi nggak bisa ngangkat telepon. Ya, contohnya
responnya yaitu I'm afraid she's atau his. I'm afraid she is atau he is not in at the moment. Artinya, sepertinya beliau atasan tidak ada di tempat saat ini. Atau I'm sorry sir atau I'm sorry madam, he is on the line now. Artinya, mohon maaf Pak atau Bu, beliau sedang menerima telepon lain saat ini. Maksudnya atasan. Atau respon lain, I am afraid he is not on his desk. Artinya sepertinya beliau atau atasan tidak ada di mejanya saat ini. Atau I'm sorry, Mr. Kristiaji isn't available. Artinya mohon maaf, Pak Kristaji sedang tidak berada di tempat saat ini. Kemudian yang ketiga, menanyakan pesan dan nomor kontak penelpon, yaitu dengan kalimat seperti ini. Contoh, would you like to leave a message? Artinya, apakah Anda ingin meninggalkan pesan? Atau would you like to phone him back later? Artinya, apakah Bapak atau Ibu ingin menelpon lagi nanti? Atau how can he reach you sir atau madam? Bagaimana cara beliau itu atasan dapat menghubungi Anda, Pak, Bu? Atau may I have your phone number please? Artinya, bolehkah saya meminta nomor telepon atau kontak Anda? Dan yang terakhir, menutup telepon. Bukan yang terakhir ya, yang keempat, menutup telepon. Di sini menutup teleponnya dengan kalimat contoh, is there anything I can help? Artinya, apakah ada hal lain yang bisa saya bantu? Atau is there anything I can offer assistance? Apakah ada hal lain yang dapat saya bantu? Nah, yang terakhir, mengalami masalah dalam bertelepon. Di sini, jika mengalami hambatan ketika bertelepon dalam bahasa Inggris, Anda dapat mengucapkan contoh, I got cut off, telepon saya terputus. Atau I rang atau I called you early but I couldn't get through. Saya menelpon Anda sebelumnya tapi telepon saya tidak tersambung. Atau could you speak louder? It is a bad connection here. Apakah Anda dapat mengeraskan suara Anda? Jaringan telepon di sini tidak terlalu bagus. Baik, poin yang keempat. Yang D, manfaat bertelepon menggunakan bahasa Inggris. Manfaat berkomunikasi melalui telepon dengan menggunakan bahasa Inggris adalah sebagai berikut: meningkatkan keterampilan dan kompetensi berbahasa asing, khususnya bahasa Inggris, bagi pihak penelpon dan penerima telepon. Di sini berarti meningkatkan keterampilan baik si penerima atau si penelpon. Kemudian meningkatkan kepercayaan diri penelpon dan penerima telepon. Kemudian meningkatkan kompetensi dan citra baik perusahaan di mata penelpon. Jadi kalau perusahaan itu menggunakan bahasa Inggris dalam berteleponnya, berarti meningkatkan citra yang baik. Bahwa perusahaan ini mempunyai nilai lebih karena dalam berteleponnya menggunakan bahasa Inggris, berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Kemudian meningkatkan kesiapan dalam menghadapi tantangan global seperti pasar bebas. Kemudian yang berikutnya, memudahkan kerjasama antar perusahaan baik dalam maupun luar negeri. Thank you, terima kasih. Jalan-jalan ke Surabaya, tak lupa bawa buah tangan. Terima kasih semuanya sudah bersedia mendengarkan question from me. Nah, bagi kalian yang sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu, kalian menuliskan informasi apa yang kalian dapatkan dari penjelasan bab 3 ini, ya. Informasi penting apa yang kalian peroleh atau informasi baru apa yang kalian dapatkan setelah mendengarkan penjelasan materi bab 3 ini? Tolong tulis di kolom komentar kelas di Google Classroom postingan materi ini. Begitu ya.
Semoga bisa dipahami apa yang sudah Ibu jelaskan materinya tentang bab 3 ini, dan tolong dibuat ya informasi penting apa yang kamu dapatkan di kolom komentar kelas di Google Classroom.